Banjir masih merendam Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Banjir yang sudah memasuki hari ke-23 ini tentu mengganggu aktivitas warga di sana. Lalu bagaimana nasib para pengungsi dan penanganannya? Malam ini melalui sambungan Zoom, kita akan berbincang dengan Dandim Sintang sekaligus penanggung jawab lapangan Satgas Banjir Sintang, Letkol Kuku Suharwiono. Halo, selamat malam Pak Kuku. Selamat malam Mas Iqbal. Pak Kuku, ini kan sudah 23 hari ya banjir mengenangi wilayah Sintang. Bagaimana kondisi banjir, longsor maupun cuaca di sana hingga malam ini? Untuk banjir sudah ada penurunan ketinggian air. Dari kemarin sampai dengan hari ini ada sekitar 10 sampai 15 cm sudah turun. Namun demikian untuk curah hujan masih ada di beberapa tempat dan kondisinya sekarang sudah mulai banyak yang melihat rumahnya masing-masing, mengecek rumahnya masing-masing, dan tadi sore. Tapi berbicara soal warga yang sudah mulai kembali ke rumahnya masing-masing, apakah banjir ataupun cuaca di sana sudah semakin membaik sehingga mereka bisa kembali ke rumahnya? Apakah tidak ada lokasi-lokasi yang bisa dikatakan harus diwaspadai begitu, Pak? Untuk lokasi-lokasi yang di pinggiran sungai, di bantaran sungai ini memang masih merupakan lokasi yang rawan banjir. Dan pemerintah sudah menetapkan ada 32 lokasi pengungsian yang resmi. Namun demikian ada juga warga yang mengungsi di rumah keluarga maupun di sanak famili dan di tempat-tempat ibadah. Sehingga kita tetap menghimbau kepada warga yang sekarang masih terdampak banjir untuk waspada dan menjauh dari lokasi banjir dari tempat yang lebih. Oke, nah beberapa waktu yang lalu kan sempat ada terjadi kendala Pak terkait dengan fasilitas umum, jaringan listrik maupun komunikasi. Bagaimana dengan saat ini Pak? Apakah semuanya sudah kembali normal seperti sedia kala atau justru masih ada lokasi-lokasi yang mengalami gangguan terkait dengan komunikasi ataupun listrik Pak? Untuk jaringan telekomunikasi, terutama Telkomsel, 2 hari yang lalu sudah mulai normal. Kemudian jaringan internet dari Telkomsel juga sudah normal. Selama kemarin sempat Telkomsel down, itu yang bisa jaringan di desa, tapi sekarang semuanya sudah lancar. Kemudian sampai dengan hari ini masih ada 61 bagi listrik yang terendam air dan mati, dan ada sekitar 15.200 pelanggan yang belum bisa menikmati listrik sampai dengan hari ini karena adanya bagi listrik yang terendam air. Oke, nah terkait dengan hal ini tentunya apakah bisa dikatakan bahwa untuk aktivitas warga sendiri di sana apakah jadinya lumpuh begitu Pak? Ataukah aktivitas sudah mulai berangsur kembali normal terkait dengan aktivitas warga bekerja ataupun nanti hari Senin untuk sekolah anak-anak dan lainnya Pak? Jadi untuk aktivitas masyarakat pada siang hari itu sudah berangsur-angsur normal. Kemudian kalau untuk malam hari kita sarankan untuk di tempat masing-masing karena kita tidak tahu kedalaman air yang ada di sekitar wilayah Sintang ini. Kemudian untuk kegiatan belajar mengajar itu ada 100 lebih sekolah mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA yang berkenan. Sebagian juga kita gunakan sebagai tempat pengungsian. Dan dari pemerintah daerah Kabupaten Sintang untuk kegiatan belajar mengajar sementara diliburkan sampai dengan 1 minggu ke depan. Nah ini untuk tanggap bencana sendiri kan diperpanjang Pak. Untuk evaluasinya seperti apa dan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terkait dengan bantuan dan lain sebagainya untuk proses agar air ini segera surut ini seperti apa Pak? Baik, untuk koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat selalu kita laksanakan setiap hari, kita berkomunikasi dengan pihak BPBD provinsi, itu juga dengan Kodam 12 Tanjung Pura yang berada di Pontianak dengan Bapak Gubernur, dan setiap hari pun kita
kita selalu melaksanakan rapat koordinasi, melakukan evaluasi apa yang sudah kita kerjakan dalam satu hari, apa keluhan-keluhan masyarakat, dan apa yang kita bisa kerjakan pada keesokan harinya. Itu yang kita lakukan setiap hari. Oke, nah ini berbicara soal keluhan sendiri Pak, ada informasi bahwa untuk sampai saat ini sendiri bahwa untuk warga baik itu yang di pengungsian ataupun yang sudah berada di rumahnya masing-masing ini terkendala dengan kebutuhan air bersih Pak dan juga sembako. Ini bagaimana Pak? Apakah benar terjadi, solusinya juga seperti apa? Untuk masalah kebutuhan air bersih dari perusahaan daerah air minum, itu memang mampu menyediakan 295 liter per detik. Sehingga untuk pelayanannya juga terbatas. Namun demikian kami sudah melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan para pengusaha air minum, air galon. Sehingga apabila ada dapur-dapur umum atau lokasi-lokasi pengungsian yang membutuhkan air bersih, kita bisa minta ke sana dan itu gratis. Sedangkan untuk distribusi logistik dari Pontianak sampai dengan ke Sintang ini masih bisa tercukupi, masih lancar, dan apabila memerlukan bantuan untuk melintasi daerah-daerah yang tergenang air, kami juga sudah menyiapkan armada-armada truk yang tronton, kemudian truk militer, kita bantu untuk menyeberangkan sembako maupun dari kendaraan-kendaraan mereka. Oke, Bapak mungkin ini saya agak sedikit menyeberang Pak terkait dengan tadi saya sempat melakukan live report Foner begitu dengan salah seorang jurnalis kami yang ada di Sekadau. Mungkin Bapak bisa jelaskan itu jaraknya berapa lama ya Pak? Karena kami mendapatkan informasi juga, mungkin Bapak bisa berkoordinasi nantinya terkait dengan lokasi Sekadau ini. Karena ada pengungsi yang berada di kuburan Pak, dan hingga saat ini mereka masih berada di sana. Bahkan ada salah seorang wanita yang baru saja melahirkan. Namun cukup miris begitu informasi yang kami dapatkan. Apakah Bapak juga bisa berkoordinasi dengan wilayah-wilayah yang tadi saya sudah sebutkan Pak? Untuk jarak dari Sintang menuju Sekadau itu kurang lebih 2 jam. Dan memang kondisinya Sintang ini pertemuan dari 3 sungai besar, Sungai Kayan, Sungai Melawi, dan Sungai Kapuas. Setelah dari Sintang maka akan ke Sekadau, mengalirnya kemudian ke Sanggo sampai dengan Pontianak. Walaupun demikian kami bisa mengkomunikasikan apabila ada kesulitan-kesulitan atau keluhan-keluhan dari masyarakat yang mungkin memang diperlukan untuk penanganan, kami akan koordinasikan dengan pemerintah Sekadau. Nanti mungkin kami menginformasikan kepada BPBD yang ada di Sekadau. Baik Pak. Itu di luar dari wilayah yang menjadi tanggung jawab kami. Baik Pak, terima kasih Bapak sudah membantu warga yang ada di Sekadau seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh jurnalis kami. Nah ini berbicara soal kebutuhan yang mendesak. Kalau tadi soal air sudah mulai tertangani begitu terkait dengan air bersih. Apalagi Pak yang menjadi kendala bagi warga yang tentunya mungkin bisa menjadi perhatian pemerintah pusat karena kabarnya Menteri Sosial juga akan datang ke Sintang rencananya Pak. Untuk kebutuhan saat ini adalah kebutuhan obat-obatan, seperti obat gatal-gatal, kemudian sakit perut, termasuk juga kebutuhan susu bayi, kemudian hygiene kit seperti sikat gigi, pasta gigi, dan prioritas utama adalah kesehatan dari warga masyarakat, keselamatan jiwa dari masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan sembako, walaupun untuk kebutuhan sembako ini seperti beras, ikan, telur, dan masih cukup sampai dengan sekarang. Baik Pak. Nah terakhir Pak, ini terkait dengan banjir yang masih terjadi di sejumlah titik di Sintang, Kalimantan Barat. Apa rencana ke depan selanjutnya Pak untuk bisa agar masyarakat bisa kembali hidup normal, tentunya terkait dengan banjir yang terus mengenangi sudah 23 hari loh Pak di sana. Apa yang menjadi
fokus utama dari tim Bapak ataupun dari pemerintah daerah setempat untuk bisa menangani hal ini? Baik, untuk masalah banjir itu memang merupakan dampak dari lanina, di mana curah hujan yang sangat tinggi, kemudian bintang ini memang pertemuan dari beberapa sungai besar. Fokus kita ke depan adalah bagaimana apabila terjadi bencana, kita menghimbau kepada masyarakat untuk pemusatan lokasi-lokasi pengungsian, sehingga kita bisa memonitor dengan lebih mudah, kemudian pendistribusian logistik juga lebih mudah. Selain itu, kami juga mengajak kepada seluruh warga bahwa penanganan bencana banjir ini bukan tugas dari aparat yang ada banjir saja, namun perlu peran serta dari seluruh elemen masyarakat, seluruh penduduk tentang ini untuk menjaga lingkungannya. Bagaimana kita menormalisasi sungai, tidak membuang sampah sembarangan, dan ini yang perlu kita kerjasama dari seluruh kita. Baik, baik. Letkol Kuku Suharwiono, penanggung jawab lapangan Satgas Banjir Sintang, terima kasih sudah berbincang dengan kami malam hari ini. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mas.